Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Niko di channel Melong Film, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, sedunia, seherat, dan sepanjang Sungai Nil. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, hari ini saya akan merangkum salah satu film terbaik Korea berjudul The Villainess. Oke lah, karena ini film sangat seru banget dan beradrenalin, langsung aja kalian simak sampai selesai. Film ini dimulai dengan seseorang yang sedang membabi buta membantai sebuah komplotan gangster besar. Dengan skill membunuhnya, lantai per lantai gedung berisikan para gangster pun berhasil diratakannya. Kemudian sampailah ia pada sebuah ruangan berisikan pria-pria berotot yang merupakan skill dengan level tertinggi di geng itu dan juga ada bosnya. Namun di sini kita ketahui orang yang tadi membabi buta adalah seorang wanita. Entah apa motif dari si wanita ini hingga ia sendirian dengan nyali besarnya begitu antusias bersemangat membantai mereka semua. Sampai-sampai bos gangster pun berhasil dikalahkan dengan cara yang sangat di luar dugaan. Setelah berhasil membantai mereka semua, ia pun melompat keluar, namun sial baginya ia juga dikepung oleh polisi hingga dia gagal melarikan diri. Kemudian scene pun berganti di mana beberapa bapak-bapak sedang sebat sambil menggibahkan seseorang yang belum diketahui identitasnya, dan juga si wanita pembunuh berantai tadi yang akan mereka manfaatkan. Sementara itu, wanita tadi kini terbangun di sebuah ruangan isolasi, namun sesaat kemudian ia pun kembali pingsan karena dibius kembali. Diketahuilah si wanita ini bernama Sohee. Saat itu, Sohee melakukan perlawanan dan melarikan diri dari ruangan isolasi itu. Namun, ia malah masuk ke ruangan balet. Lantas, ia pun menuju pintu lainnya dan tiba di sebuah dapur. Di sini ia mendapatkan beberapa serangan, namun dengan mudah Sohee menanganinya dan menawan salah satu koki dapur. Di sini Sohee semakin mengamuk dan seorang wanita berambut pendek pun kemudian membawanya keluar, di mana itu adalah sebuah atap, dan lantas Sohee pun disuruh untuk melompat. Karena tak ada jalan keluar lain, si wanita berambut pendek itu pun akhirnya lompat duluan. Sohee kemudian tanpa pikir panjang melompat dan tiba-tiba ia ditembak sampai tak sadarkan diri. Sementara itu, di sisi lain, beberapa pria sedang memantau Sohee dan seseorang bernama Hyun So langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Singkatnya, Sohee pun berhasil ditangkap kembali dan ia kemudian diajak ngobrol oleh si wanita berambut pendek tadi yang bernama Kwon Suk yang merupakan pimpinan di asrama itu. Kwon Suk pun memberitahu Sohee kalau ia sedang mengandung dan ia tidak akan mungkin memilih mati dengan keadaan yang berbadan dua itu. Demi anaknya, Sohee pun harus menurut untuk belajar di asrama itu selama 10 tahun. Dan setelah itu ia akan diberikan sebuah misi. Apabila ia berhasil, maka ia bebas dan hidup normal dengan anaknya. Pertama-tama yang dilakukan oleh Sohee adalah mengoperasi wajahnya dan mengubahnya. Singkatnya, Sohee pun mulai mengikuti semua peraturan dan rutinitas di asrama wanita itu. Mulai dari sekolah, belajar memasak, menari, berakting, make up, bela diri, dan lain sebagainya. Waktu pun berlalu begitu cepat dan Sohee pun kemudian melahirkan seorang anak perempuan. Kemudian cerita kembali ditarik mundur di mana masa lalu Sohee diperlihatkan. Di mana Sohee dilatih menjadi seorang pembunuh handal oleh seorang pria bernama Jong Sang. Sohee kemudian berkata padanya bahwa ia akan menghabisi para pembunuh ayahnya dengan caranya sendiri. Sohee pun kemudian mengejar dan menghajar seorang pria yang ia duga telah melenyapkan ayahnya. Namun di saat-saat terakhir Sohee malah dikepung oleh anak buah pamannya itu dan berhasil ditangkap. Setelah itu, Sohee pun dihajar habis-habisan oleh mereka dan hampir saja akan tewas di tangan mereka.
Sebelumnya, si pria sempat berkata pada Sohee bagaimana kalau ternyata otak di balik pembunuhan ayahnya bukanlah dirinya. Namun beruntungnya Jongsang datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Akhirnya Jongsang pun berhasil menyelamatkan Sohee dan di sini Sohee pun terkesima dengan si Jongsang. Sehingga ia pun memutuskan untuk menyerahkan seluruh hidupnya pada Jongsang. Tak hanya itu, Jongsang pun menikahi si Sohee. Mereka pun kemudian berbulan madu ke Pulau Dewata. Namun di malam spesial itu, Jongsang pun memberitahu Sohee kalau ia harus segera pergi menyelamatkan adiknya yang tertangkap. Tapi beberapa saat kemudian Sohee mendapatkan kabar buruk di mana Jongsang, yaitu suaminya, tewas saat dalam misi mencari dan akan melenyapkan pelaku pembunuh ayahnya Sohee. Nah, dari sinilah kita ketahui bahwa motif Sohee menghajar para gangster di awal film tadi yakni karena merekalah yang membunuh suaminya. Cerita kemudian kembali ke masa sekarang. Skill Sohee sebagai seorang pembunuh makin hari makin meningkat. Dengan bekal apa yang telah suaminya ajarkan dulu, Sohee mampu melalui semua ujian dan menjadi pembunuh terkuat di asrama itu. Singkatnya, Sohee mendapatkan misi pertamanya untuk melenyapkan seseorang dan jika ia berhasil, maka ia akan keluar dari asrama dan menjalani kehidupan di luar dengan normal. Kemudian sampailah Sohee di sebuah rumah target dan langsung bertempur dengan si target yang dimana merupakan seorang bapak-bapak. Akhirnya Sohee dapat melenyapkan pria itu. Namun bersamaan dengan itu anak perempuannya melihat ayahnya tewas dibunuh. Hal ini mengingatkan Sohee dulu di mana ayahnya dibunuh di depan kepalanya sendiri. Singkatnya, Sohee pun berhasil mendapatkan balasan atas keberhasilannya menjalankan misi. Dengan identitas barunya sekarang, Sohee pun diantarkan ke sebuah rusun di mana kini menjadi tempat tinggal barunya bersama anaknya. Bersamaan dengan itu, seorang pria yang ternyata bagian dari agen asrama NIS mengikuti Sohee dan mengawasinya dengan berusaha mendekati Sohee. Pria ini kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Hyun Sul dan setiap aktivitas mereka juga ternyata dipantau oleh para agen asrama. Hari-hari berlalu kemudian keduanya semakin dekat dan Sohee pun mulai membuka hatinya lagi. Suatu hari Sohee mendapatkan kabar dari temannya yang bernama Minjo yang telah keluar dari asrama. Mereka berdua pun kemudian mendapatkan misi bersama. Namun dalam menjalankan misi ini mereka berdua ketahuan dan saat itu Minjo pun sekarat. Setelah kedua pria tadi mati, Sohee pun kemudian membawa Minjo keluar dan Kwon Suk telah menanti mereka. Namun sayangnya file yang disalin oleh Sohee gagal diakses. Sehingga Kwon Suk pun menyatakan mereka gagal dalam misinya dan saat itu juga Minjo pun yang sekarat tewas. Setelah kejadian itu, Sohee semakin mengalami tekanan karena ia kembali kehilangan seseorang yang dekat dengannya. Di saat-saat seperti itu, Hyun Soo selalu ada menemani Sohee sehingga lama-kelamaan Sohee pun kembali melabuhkan hatinya. Singkatnya, mereka pun menikah. Di saat itu, Sohee mendapatkan misi dadakan saat menikah, di mana ia harus melenyapkan seorang pria dan Sohee pun langsung melakukan perintah. Namun saat membidik target, Sohee pun melamun dan tidak fokus karena teringat seseorang yang tidak asing baginya. Sehingga tembakannya meleset dan misinya pun gagal. Di sini rupanya kita ketahui yang jadi target Sohee kemarin adalah mantan suaminya, yaitu si Jongsang yang telah melakukan operasi wajah. Namun tetap saja Sohee mengenalinya, begitupun Jongsang setelah ia mengamatinya.
Shin kemudian memperlihatkan Hyun-soo dan So-hee yang sedang dinner. Tapi saat itu Hyun-soo mendapatkan panggilan. Di saat itu juga Jong-sang diam-diam menghampiri So-hee dan berbincang-bincang dengannya. Pertemuan mereka pun kemudian diketahui oleh Kwon-suk dan Kwon-suk kemudian menemui So-hee dan mengancamnya. Di sisi lain, Hyun-soo mulai menyelidiki kehidupan So-hee dan ia menemukan fakta bahwa targetnya kali ini adalah mantan suaminya So-hee. Sementara itu, So-hee mendapatkan sebuah kiriman bunga dan sepucuk surat dengan sebuah flash disk. Selanjutnya, So-hee pun pergi untuk membuka file dalam flash disk tersebut dan isinya yaitu adalah sebuah rekaman percakapan antara Hyun-soo dan Kwon-suk. Di mana dalam percakapan itu menyebutkan bahwa pernikahan So-hee dengan Hyun-soo adalah pura-pura dan mereka hanya akan memanfaatkan So-hee untuk membunuh para target. Bersamaan dengan itu, agen wanita yang menggantikan So-hee untuk membunuh Jong-sang pergi menjalankan misinya. Namun sialnya ia ketahuan dan ia pun ditangkap oleh Jong-sang dan komplotannya. Shin kemudian kembali berpindah pada So-hee yang sedang bersama Kwon-suk, di mana So-hee pun kini menyadari kalau dirinya dimanfaatkan. Kwon-suk pun langsung membawa So-hee, namun di tengah perjalanan mobil mereka diserang. Ternyata Jong-sang datang sebagai pahlawan kesiangan untuk menyelamatkan So-hee dari Kwon-suk. So-hee pun kemudian berhasil keluar dan sementara itu Kwon-suk berhasil melarikan diri. Jong-sang kemudian menyuruh So-hee segera pulang karena anaknya sedang dalam bahaya. So-hee pun kemudian berlari, namun naas terjadi ledakan hebat dan anaknya terjun terpental keluar bersama Hyun-soo. Mereka berdua pun tewas di tempat itu di hadapan So-hee. Setelah kejadian itu, So-hee pun pergi menemui Kwon-suk untuk melenyapkannya karena ia berpikir Kwon-suk lah yang bertanggung jawab atas semua kejadian itu. Namun saat itu Kwon-suk menjelaskan kalau semua itu bukanlah ulah dirinya. Kwon-suk pun kemudian memperlihatkan bukti rekaman kejadian sebenarnya. Setelah melihat kebenarannya, So-hee pun semakin sakit hati karena orang yang sangat ia cintailah yang merusak kebahagiaannya. Lantas setelah itu So-hee pun pergi untuk memburu para bajingan itu. Setelah dapat melumpuhkan para anak buah Jong-sang, akhirnya So-hee dapat bertemu dengan Jong-sang di sini. Mereka pun kemudian beradu mulut sebelum beradu skill bela diri dan diketahuilah ternyata yang membunuh ayah So-hee dulu adalah si Jong-sang. Jong-sang memang sangat mencintai So-hee, namun karena perbuatannya dulu itu, Jong-sang pun memutuskan untuk meninggalkan So-hee. Hal itu dikarenakan bahwa ia tahu kalau So-hee sangat dendam pada pembunuh ayahnya. Kemudian terjadilah pertarungan sengit antara guru dan murid antara mantan suami dan istri ini. Di ujung pertarungan yang menguras tenaga, Jong-sang kemudian berhasil melarikan diri dengan komplotannya. Namun dendam So-hee yang sudah membara bersamaan dengan amarah senyum dan air mata tidak langsung membiarkan mereka pergi begitu saja dan langsung mengejar Jong-sang meski dengan kondisinya saat ini. So-hee pun kemudian dapat memasuki bus mereka dan langsung menghajar semua anak buah Jong-sang. Sekali lagi terjadilah pertempuran yang sangat sengit di mana So-hee berjuang sendirian. Di akhir film, So-hee akhirnya dapat membalaskan dendamnya meskipun harus mengorbankan perasaannya. Dan Jong-sang pun akhirnya tewas di tangan So-hee. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.